Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Rifai Habibullah, NRP 5215110059. Pada tugas pendahuluan 3 ini kita akan mempelajari tentang sistem operasi Linux. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu desktop environment. Desktop environment itu bisa juga disebut sebagai graphical user interface atau antarmuka grafis pada desktop sistem operasi. Macam-macam desktop environment pada Linux itu seperti ini. Ada XFCE, ada Cinnamon, ada juga GNOME, dan juga masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Windows Manager. Jadi Windows Manager itu adalah sebuah software untuk sistem operasi yang mengatur tata letak jendela program. Windows Manager ini bisa dikatakan sebagai tulang punggung dari desktop environment. Kemudian saya akan menjelaskan tentang compositing. Jadi compositing ini bagian dari Windows Manager yang dapat melakukan proses tambahan. Contohnya menerapkan efek-efek pada Windows Manager. Saya akan melakukan install aplikasi secara online dan offline. Pertama saya akan melakukan instalasi secara online dahulu, yaitu dengan cara apt-get install. Misal saya akan melakukan penginstalan gedit. Tunggu sampai proses selesai. Ya, proses sudah selesai, berarti aplikasi sudah terinstall. Kemudian saya akan menginstal aplikasi secara offline. Misal saya akan menginstal map ini yang ada di desktop. Masuk ke direktori tersebut, ketikkan /configure, tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian ketikkan make, tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian make install. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu repository. Jadi repository itu adalah kumpulan dari berbagai macam aplikasi untuk sebuah sistem operasi Linux. Jadi repository juga dapat diartikan sebagai paket-paket khusus untuk sebuah program sistem operasi. Nah, untuk melihat repository yang kita gunakan, kita bisa melihat di /etc/apt/source.list. Lalu apa itu dependensi? Jadi dependensi itu adalah paket-paket yang terkait yang dibutuhkan oleh suatu program atau aplikasi. Paket-paket yang terkait tersebut juga bisa saja terkait dan membutuhkan paket-paket lainnya juga. Jadi misal kita ingin menginstal aplikasi A, dan aplikasi A kita harus menginstal aplikasi B terlebih dahulu, dan untuk menginstal aplikasi B kita harus menginstal aplikasi C terlebih dahulu, dan seterusnya sampai tidak ada paket-paket yang dibutuhkan lagi, seperti itu. Kemudian untuk menampilkan gambar seperti ini kita perlu menginstal software yang namanya ScreenFetch. Jadi pertama kita ekstrak dulu. Caranya seperti ini. Nah, setelah diekstrak
kita masuk ke direktori tersebut. Kemudian kita pindahkan saja screenfetch dev tersebut ke user bin. Tidak perlu diinstal. Cukup kita pindahkan saja. Oke. Kita coba. Karena saya menggunakan Kali Linux, maka akan muncul logo Kali Linux. Kemudian saya ubah menjadi logo Debian seperti ini. Ya. Kemudian saya akan membuat tampilan tersebut selalu muncul jika membuka terminal. Kita tambahkan screenfetch di sini. Kemudian kita simpan. Maka setiap kita membuka terminal akan muncul tampilan seperti tadi. Oke, kemudian saya akan mengubah tema, yaitu komennya seperti ini. Oke, tema sudah terganti. Kemudian saya akan mengubah wallpaper. Komennya seperti ini. Ya, wallpaper saya sudah terganti. Kemudian saya akan mengubah icon tema, yaitu komennya seperti ini. Kemudian enter. Icon sudah terganti. Kemudian saya akan menambahkan user melalui terminal dengan nama sysop, password 1234, 1234, enter aja, yes. Kemudian saya akan membuat grup dengan nama Will. Dan saya akan memasukkan user sysop yang barusan saya buat ke dalam grup Will yang barusan saya buat. Oke. Kemudian saya akan membuat user dengan nama panggilan saya, user system. Kemudian saya ganti passwordnya menjadi NRP saya 52151059. Kita ulangi. Sukses. Lalu saya akan menampilkan jam pada terminal secara kontinu, yaitu komennya seperti ini. Paste. Ya, waktu menunjukkan secara kontinu. Jadi fungsi dari date ini adalah untuk menampilkan hari, kemudian bulan, kemudian tahun. Ketika while true akan terus melakukan date T, maksudnya T adalah waktu ini. Kemudian sleep 1 ini
setiap 1 detik akan diupdate seperti itu, seperti ini. Kemudian saya akan menampilkan script untuk mengganti wallpaper, icon, tema, dan membuat user baru. Scriptnya di dokumen, itu namanya script.sh. Misal kita akan mengganti wallpaper, saya samakan seperti contoh. Ya, wallpaper sudah terganti. Kemudian saya akan mengganti icon, saya nyamakan seperti contoh juga. Kemudian kita lihat icon foldernya, folder test sudah terganti. Lalu saya akan mengganti tema, misal Blackbird. Ya, tema sudah terganti. Ini saya akan mengembalikan lagi seperti semula. Kemudian saya akan membuat user baru. Masukkan password, ulangi, enter saja, yes, selesai. Kemudian exit. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang scriptnya. Ini dia scriptnya. Jadi ini itu akan selalu muncul untuk membuat kita menginputkan sesuatu. Ini tab menunya. Ini seperti di Java, menu array. Kemudian ini case 1, case 2, case 3, case 4, dan quit. Jadi jika kita memilih menu pertama, maka akan echo masukkan file. Kemudian akan disimpan di variabel wp. Ini komen untuk mengganti wallpaper seperti tadi. Ini hampir sama seperti di atasnya, disimpan dalam variabel wp. Kemudian ini untuk masukkan ke lokasi ikonnya. Kemudian jika kita menginputkan sesuatu yang salah, akan echo invalid menu. Jangan lupa down. Seperti itu.